Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi konsep dan prinsip dasar switch ya. Dalam bagian 2 ini menjelaskan prinsip kerja dan oscillator dari perangkat jaringan. Kemudian menjelaskan prinsip dasar security dalam switch ya. Kemudian lanjut dari Cisco EOS CHI nanti bisa dipelajari sendiri. Untuk pertama kali device-nya adalah repeater. Nah, repeater ini beroperasi pada layer 1 OSI modelnya untuk menggenerasi sinyal atau mengenerate sinyal untuk dalam proses transmisi. Dapat memperpanjang jarak ditempuh sinyal. Jadi prinsipnya sinyal yang lemah digenerasi ulang, diperkuat kembali jadi proses transmisi. Jadi ini gunanya di repeater, meregenerasi. Kemudian yang kedua adalah device hub ya. Hub ini beroperasi juga di layer 1 di OSI model. Hub ini biasanya digunakan untuk menghubungkan device-device dalam LAN yang kecil ya, mungkin 24 device saja, biasanya lebih kecil. Nah, ini sebenarnya memiliki prinsip dengan repeater ya. Tadi dengan repeater yang device sebelumnya hanya saja dengan jumlah port yang lebih banyak. Ya, kalau prinsipnya tadi meregenerasi, ini juga meregenerasi tapi dalam port yang banyak dan banyak keseluruhan. Nah, device yang hubungan dengan hub ini ada problem, jadi hanya bisa menerima dan mengirim dalam satu waktu ya, setengah half duplex, tidak membedakan antara traffic ya, multicast, unicast, broadcast. Jadi hanya menggenerasi sinyal dalam satu port keluar ke semua port yang lain. Jadi biasanya hanya satu collision domain dan satu broadcast domain. Kemudian yang selanjutnya adalah bridge. Bridge ini beroperasi dalam layer 2 OSI, jadi lebih ke atas lagi. Jadi dia akan memeriksa juga MAC address dan menentukan bagaimana menangani frame yang diterima. Ini lebih lambat karena di dalamnya ada software ya, software base. Kemudian yang dilanjutkan adalah switch ya, beroperasi di layer 2. Nah, beda dengan hub, kalau switch ini mempunyai satu collision domain dalam satu port ya. Dan setiap host dapat mengirim dalam satu waktu full duplex, jadi tidak half duplex seperti tadi. Lebih cepat daripada bridge. Tetap dalam satu broadcast domain. Kemudian yang device selanjutnya adalah router. Router ini beroperasi pada layer 3 OSI model. Setiap port merupakan satu broadcast domain tersendiri, jadi memiliki broadcast tersendiri satu portnya. Jadi mensegmentasi network dengan router dapat mengurangi traffic broadcast dan meningkatkan penggunaan bandwidth. Nah, kita lihat dari sisi layer. Switching atau filtering berdasarkan layer 2 MAC address itu di data link ya. Jadi tidak membaca protokol network ya, membangun MAC. Nah, ini contoh di layer 2, switching layer 2. Kalau layer 3 switching seperti router berfungsi sebagai switch layer untuk memanfaatkan MAC, jadi membaca MAC. Kalau tadi tidak, di data link tidak. Nah, ini fungsi routing. Jadi ada switch yang di layer 3, ada switch layer 3. Jadi sehingga proses routing ini bisa secepat proses switching. Nah, ini adalah switch yang di layer 3. Bagaimana dengan layer 3 switch dengan router? Nah, ini biasanya ada sama ya deh, di 1-2 routing dan manajemen trafficnya sama, tapi untuk one card itu hanya ada di router, dan dengan kecepatan itu di layer 3 switch lebih cepat sama. Jadi wire speed routing pada Cisco dicapai dengan teknologi ada Cisco ini ada khususnya, jadi mendapatkan wire speed routing.
Nah ini connectivity konfigurasi dalam IP ya. Jadi seperti hanya PC, switch harus diberikan konfigurasi IP address, subnet mask, dan default gateway supaya bisa di manage secara remote. Ini contohnya di PC seperti ini, di switch sebagai seperti ini ya. Defaultnya manajemen VLAN semua switch adalah VLAN 1. Jadi assign sebuah IP address ke interface virtual management VLAN dipergunakan sebagai sebuah port ya. Ini untuk melihat lebih lanjut, lihatlah konsep VLAN yang sebelumnya setelah kita pelajari. Nah, switch konfigurasi kita bisa menggunakan telnet atau SSH ya. Dua ini untuk mengakses switch ya. Tanpa harus mengakses secara fisik. Ini ada switch security, kita bahas tentang switch security. Jadi sekarang MAC address flooding ya. Jadi sebenarnya ukuran MAC address di switch tidak terbatas, panjangnya tidak terbatas. Kita akan menciptakan atau mencatat setiap source MAC address yang belum diketahui lewat tabel MAC address. Biasanya penyerang mengirim berbagai macam frame ke source MAC address yang berbeda-beda seperti tabel MAC terisi penuh. Switch yang dalam MAC address kelihatan penuh, jadi seperti kebanjiran ya. Jadi setiap frame kan di flood. Sekarang dapat melihat setiap frame dalam switch. Ini adalah penyerangan terhadap switch ya. Nah, ini ada semacam juga penyerangan melalui DHCP. Jadi memberikan respon broadcast ke DHCP minta konfigurasi IP. Nah, terus nanti akan minta terus saja sehingga lama-lama semua paket akan larinya ke DHCP yang tadi, hackernya tadi. Nah, diatasi dengan DHCP snooping. Kalau tadi diatasi dengan MAC address flooding, ini ada semacam security-nya yang bisa dilakukan. Nah, yang lain adalah CDP protokol menggunakan mendeteksi scroll yang terhubung. Jadi ini intinya security yang digunakan adalah CDP. Jadi ini milik Cisco ya. Jadi ini hanya mendeteksi, mengatasi tadi DHCP ya, DHCP dan MAC address flood. Nah, ini kalau dihidupkan jadi CDP ini kalau nggak diperlukan nggak perlu ya. Ya, jadi ini untuk mendeteksi device Cisco yang lain yang terhubung langsung. Jadi untuk menghindari tadi. Jadi implementasi security itu kita sebut ada satu lagi port security. Jadi dari portnya sendiri dapat diamankan dengan menentukan sekelompok MAC address yang diizinkan. Hanya mengizinkan satu MAC address yang bisa mengakses port ya, misalnya seperti itu. Tindakan yang diambil kalau terjadi ada MAC address yang tidak diizinkan. Ini ada beberapa tipe security untuk MAC address: static secure MAC address, dynamic MAC address, dan sticky MAC address. Ini kalau kita tabelkan beberapa port security ini. Nah, port security violation terjadi ketika jumlah MAC address telah capai dengan batas maksimum yang tidak dapat, yang akan dikasih tahu. Ini kita lihat dari sisi Cisco CLI
Cisco CLI-nya sendiri silahkan bisa pelajari lebih lanjut di modul saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.